Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'id bin Zaid al-Adawi radhiyallahu an merupakan kelompok sahabat yang memeluk Islam pada masa-masa awal, sehingga ia termasuk dalam kelompok as-sabiqunal awwalun. Ia memeluk Islam bersama istrinya, yaitu Fatimah binti Khattab, atau lebih tepatnya adalah adik perempuan dari Umar bin Khattab. Sejak masa remajanya, di masa jahiliyah, Sa'id tidak pernah mengikuti perbuatan-perbuatan yang umumnya dilakukan oleh kaum Quraisy, seperti menyembah berhala, bermain judi, minum minuman keras, main wanita, dan perbuatan jelek lainnya. Sikap Sa'id dan pandangan hidupnya ini ternyata diwarisi dari ayahnya, yaitu Zaid bin Amru bin Naufal. Sejak lama Zaid bin Amru telah meyakini kebenaran agama Ibrahim. Ayah dari Sa'id ini tidak mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, yang menurutnya telah jauh menyimpang dari agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ia tidak segan-segan untuk mencela cara-cara peribadatan dan perbuatan jahiliyah dari para kaum Quraisy tanpa rasa takut sedikit pun. Ayah Sa'id ini pernah bersandar di dinding Ka'bah ketika kaum Quraisy sedang melakukan ritual-ritual penyembahannya. Dan dia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah tidak ada di antara kalian yang menganut agama Nabi Ibrahim selain aku?" Zaid bin Amru juga sangat aktif menentang kebiasaan kaum Quraisy mengubur hidup-hidup anak perempuannya, karena dianggap sebagai aib seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya. Zaid bin Amru selalu menawarkan diri untuk mengasuh anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup tersebut. Ia juga selalu menolak memakan daging sembelihan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Seakan-akan ia memperoleh ilham, ia pernah berkata kepada sahabat dan kerabatnya, "Aku sedang menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail. Hanya saja rasanya aku tidak akan sempat melihatnya, akan tetapi aku beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya." Zaid bin Amru sempat bertemu dan bergaul dengan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dikukuhkan sebagai Nabi dan Rasul. Sosok pemuda ini, yakni Nabi Muhammad, sangat mengagumkan bagi diri Zaid. Di samping akhlaknya yang mulia, pemuda ini juga mempunyai pandangan yang sama dengan dirinya tentang kebiasaan dan ritual jahiliyah kaum Quraisy, yaitu sama-sama menentang kebiasaan tersebut. Tetapi Zaid meninggal ketika kaum Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah, yakni ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun dan belum diangkat sebagai Rasul. Berkat didikan ayahnya, yaitu Zaid, maka putranya, yaitu Sa'id bin Zaid, tumbuh dewasa. Maka tak heran ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya, Sa'id dan istrinya langsung menyambut seruan dari Nabi Muhammad. Tak ada ketakutan dan kekhawatiran, walaupun saat itu kaum Quraisy melancarkan siksaan yang tak terperikan kepada para pemeluk Islam, termasuk Umar bin Khattab, kakak iparnya sendiri yang merupakan jagoan duel di pasar Ukas waktu itu. Hanya saja ia masih menyembunyikan keislamannya dan istrinya, sampai suatu ketika kakaknya yaitu Umar yang bertemperamen keras itu mengetahui juga. Ketika itu Sa'id dan istrinya sedang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari sahabat, yaitu sahabat Khabbab bin Arth. Tiba-tiba terdengar ketukan atau mungkin lebih tepat gedoran di pintu rumahnya. Ketika ditanyakan siapa yang mengetuk tersebut, terdengar jawaban sangat keras, yaitu Umar.
Aku Umar. Suasana khusyuk dalam pengajaran Al-Quran tersebut menjadi kacau. Khabbab segera bersembunyi sambil terus berdoa memohon pertolongan kepada Allah untuk mereka. Sa'id dan istrinya menuju pintu sambil menyembunyikan lembaran-lembaran mushaf di balik bajunya. Begitu pintu dibuka oleh Sa'id, Umar melontarkan pernyataan keras dengan sorot mata menakutkan. Benarkah desas-desus yang kudengar bahwa kalian telah murtad dari agama jahiliyah? Kata Umar kepada kedua orang, yaitu Sa'id dan istrinya. Sebelum kejadian itu, sebenarnya Umar telah membulatkan tekad untuk membunuh Nabi Muhammad. Kemarahannya telah memuncak karena kaum Quraisy menjadi pecah belah, mengalami kekacauan dan kegelisahan. Penyebab kesemuanya itu adalah dakwah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad. Itu menurut Umar. Dalam pemikiran Umar, jika ia menyingkirkan dan membunuh Nabi Muhammad, tentulah kaum Quraisy kembali tenang seperti semula. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah yang memberitahukan kalau adiknya yaitu Fatimah dan suaminya yaitu Sa'id telah memeluk Islam. Nu'aim menyarankan agar ia mengurus kerabatnya sendiri dulu sebelum mencampuri urusan orang lain. Karena itu, tak heran jika kemarahan Umar itu bertumpah kepada keluarganya dan adiknya sendiri, yaitu Sa'id dan adik Umar. Sebenarnya Sa'id melihat bahaya yang tampak dari sorot mata Umar, tetapi keimanan yang telah merasuk seolah memberikan tambahan kekuatan yang tak terkira. Bukannya menolak tuduhan Umar, ia justru berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapat Anda jika kebenaran itu ternyata berada di pihak Muhammad?" Mendengar jawaban itu, Umar langsung menerkam Sa'id, memutar kepalanya, kemudian membantingnya ke tanah. Setelah itu Umar menduduki dada Sa'id, seperti Umar ingin memberikan pukulan pamungkas untuk Sa'id, seperti kalau ia mengakhiri perlawanan musuhnya ketika sedang berduel di pasar Ukas. Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tetapi ia mendapat tinju keras. Umar meninju Fatimah, yaitu adiknya sendiri. Kemudian keadaan Sa'id sangat kritis. Ia bukanlah lawan duel sebanding dengan Umar, karena Umar adalah jagoan di waktu itu, dan ia hanya bisa pasrah jika Umar akan menghabisinya. Tetapi tiba-tiba terdengar pekikan keras istrinya, yaitu Fatimah, yaitu adik dari Umar. Bukannya ketakutan, tetapi pekikan perlawanan dan permusuhan dengan penuh keberanian. Dia berkata, "Wahai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya telah beriman kepada Allah. Wahai kakakku Umar, perbuatlah yang kamu suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah." Umar tersentak bagai disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hati Umar. Terkejut dan heran, Umar bin Khattab yang gagah perkasa seakan lemah dan tak percaya. Wanita selemah ini, yaitu adiknya yang telah dipukulnya, yang tidak lain adalah orang yang sangat patuh, tetapi kini berani menentangnya. Justru dari keheranan dan ketidakpercayaan ini, amarah Umar menjadi reda, dan kemudian menjadi titik balik ia memperoleh hidayah, dan akhirnya Umar memeluk agama Islam di kemudian hari. Semoga kisah ini dapat menjadikan manfaat bagi kita semua,
dan menambah ketebalan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah khazanah pengetahuan Islam kita, lebih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dari penyampaian ini ada yang kurang datangnya dari kreator, dan mohon maaf, dan kami juga menerima kritik, masukan, dan saran untuk lebih baik. Jika ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.